Sekarang kita tadi udah saya tunggu-tunggu katanya mau datang, mau install itu nggak ada yang datang satupun kalian. Kemarin anak itu ya, nggak ada yang datang. Jadi nanti kalian gimana nanti untuk simulasinya ya? Tunggu-tunggu, saya udah mau datang. Saya WA, nggak ada komentar. Kalian tuh nggak ada keseriusan ya. Ini makin susah ininya ya. Makanya saya bantu dengan alat simulasi supaya kalian lebih mudah. Tapi nggak ada yang mau disuruh install sendiri, nggak bisa. Suruh datang ke kampus, nggak mau. Jadi saya biarin aja ya. Karena ini akan kepakai terus. Nanti praktikumnya kepakai, pengukuran besar listrik kepakai, rangkaian digital dipakai, praktikum rangkaian digital dipakai. Banyak yang dipakai nanti ya. Jadi kalian nggak ada yang mau. Ya. Sekarang kita masuk aja ini dulu, nanti simulasinya terserahlah. Dia nggak mau ya. Apalagi saya ngomong sama kalian. Sekarang kita masuk ke komponen pertama yang menggunakan bahan semikonduktor yang kita bahas, yaitu dioda. Dioda itu persis sekali ya dengan PN junction. Jadi ada dua buah bahan semikonduktor dengan jenis yang berbeda yang digabungkan hingga jadilah dia PN junction. Satu bahan semikonduktor P atau kekurangan elektron, dan satunya jenis N atau kelebihan elektron. Ya, jika dia digabung, itu adalah sama dengan dioda ya. Dioda. Nah, dioda ini nanti juga macam-macam. Ya. Nanti sekarang kita masuk dioda yang bekerjanya pada arah maju. Kemarin pada arah baliknya dia harusnya selalu 0, kecuali nanti jika tegangan sangat besar, sehingga dia akan rusak ya. Breakdown, melewati tegangan breakdownnya, tegangan yang mampu dia tahan. Itu dayanya nanti dia. Tahan berapa? Biasanya itu nanti lihat data sheet, itu adalah dayanya berapa. Dayanya itu berarti jika tegangan kita berikan, arus yang diberikan, dikali tegangannya, itulah yang maksimal. Tidak boleh kita melewati itu. Makanya setiap komponen itu ada yang disebut data sheet, lembar datanya, yang ditentukan oleh pabrik ya, bahwa kemampuannya segitu. Tidak boleh kita di atas itu. Biasanya sedikit di bawah nilai maksimal ya. Umpamanya arus maksimal 100 mA. Kita jangan dikasih 100 mA di bawah itu. Boleh nggak 100? Boleh. Memang komponen kita tuh akan lebih cepat dia rusaknya nanti jika dia bekerja di bawah maksimalnya. Tapi nggak langsung rusak ya. Tapi kalau di atas itu ya langsung rusak. Itu namanya data sheet. Nanti akan kita bahas masing-masing data sheet. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas dioda. Kemudian jika dalam perhitungan yang kita cari adalah hanya harus tegangan sama dayanya ya. Apakah daya dioda nanti atau daya beban yang setelah melewati dioda. Nah, untuk menghitungnya itu dia rumusnya itu dia agak susah, sehingga nanti ada pendekatan. Yang nilainya itu yang namanya pendekatan ya tidak persis sama ya, tapi dia sudah mendekati. Jadi ada 3 pendekatannya dari kurva tadi yang kita menggambarkan kurva misalnya arus dan tegangan. Kita dikasih tegangan belum tentu ada arus gitu. Kalau hukum Ohm itu kan apapun tegangan diberikan pasti ada arus. Tapi di sini tidak. Ini bahan semikonduktor ya. Ini kurvanya seperti apa. Kemudian ada titik-titik pentingnya. Jadi kemarin adalah daerah threshold atau daerah dioda, tegangan dioda, tegangan threshold atau tegangan junction pertama. Kemudian satu lagi tadi adalah tegangan breakdown yang tidak boleh dilewati lagi. Jadi cuma ada juga tegangan breakdown yang bekerjanya ke arah balik ya. Ini ada beda yang bekerja malah mulainya pada daerah situ. Kalau sebelumnya dia sebelum tegangan tersebut tercapai dia seperti saklar terbuka terus. Jadi ada daerah khusus nanti untuk menggunakan. Ini ada ideal, pendekatan 2 dan pendekatan ketiga. Nanti yang banyak kita gunakan adalah pendekatan kedua. Tapi ada juga nanti yang ideal jika tegangan cukup besar ya. Jadi pengaruh diodanya itu kecil. Tapi untuk tegangan yang ini nanti yang kebanyakan kita gunakan adalah pendekatan kedua. Sedangkan pendekatan ketiga itu adalah jika nanti tegangannya tidak besar, kemudian beban tahanan bebannya juga dalam ohm ya. Kalau dalam kilo dia hampir sama aja dengan pendekatan kedua. Nah, nanti dia tahanan yang
membuat dia sharing itu, dia dalam ohm, ada yang di bawah 0, ohm. Sehingga dia kalau umpama 1 kilo saja nggak ada pengaruhnya ya, 1 kilo ditambah 1 ohm umpama. Kecil ya. Kemudian ada 4 karakteristik dioda. Ini pertama kita masuk dulu ke struktur persis sama ya dengan PN junction. Itu dioda. Ini strukturnya tegangan positifnya ke arah semikonduktor yang kelebihan elektron, kekurangan elektron, dan negatifnya ke jika tegangan ini yang diberikan nanti lebih besar nanti ya dari ini, maka harus akan mengalir. Kalau jika tegangan diberikan arah majunya lebih kecil dari tegangan CD-nya, ini ada yang menyebut VD ya, tegangan dioda, atau VJ tegangan junction, atau VT tegangan threshold ya, itu dia sama. Nah, ini simbolnya. Ya, seperti segitiga garis depan. Ini garis di depan ini yang menunjukkan tegangan junction. Jadi jika ada tegangan belum tentu ada arus di sini dihalangi oleh ini. Supaya ada arus berarti tegangan yang masuk lebih besar dari tegangan junctionnya atau tegangan dioda atau tegangan threshold. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini arus dioda. Jadi arus dioda hanya satu. Arus masuk sama dengan kalau tegangannya satu ini ya, satu loop. Satu dioda. Dia akan menjadi nanti arus depan. Ini karakteristiknya antara arus dan tegangan. Nah, ini yang tegangan threshold tadi atau tegangan dioda. Yang untuk dioda silikon kita ambil 0,7. Kalau di simbol kemarin kan dia sekitar 0, itu ya 0,6 sampai 0,7 kan, itu diambil udah pasti dia. Tapi dalam prakteknya nanti dia di bawah 0,7 tapi di atas 0,6, 0,65 berapa gitu ya. Itu berbeda nanti. Kemudian jika pada arah balik ada nih tegangan arus kecil ya, makanya arus bocor segalanya. Misalnya dia sekitar ya. Arus bocor. Nah ini dia tegangan breakdown. Untuk daerah dioda silikon ini nggak boleh kita gunakan rusak. Tapi nanti ada dioda yang bekerja pada daerah sini. Yang bekerjanya malah pada daerah breakdown nanti. Pada daerah ini dia sama dengan dioda silikon. Nanti ada ya. Nah ini tegangan breakdown ini macam-macam nanti. Nah inilah untuk menghitung arus dioda ini tadi, jika dikasih tegangan gitu ya. Jika tegangannya berusaha tegangan junction atau tegangan PD-nya, maka mencarinya ini sebenarnya. Arus dioda adalah arus bocor ini tadi dikali dengan eksponen daripada VD tegangan yang kita berikan dibagi dengan VT. VT itu adalah ini. Mana VT adalah K dikali T dibagi T. K adalah konstanta Boltzmann, ada besarannya itu ya. Kemudian T suhu dalam derajat Kelvin. Jadi kalau suhu kamar itu derajat Kelvin itu kan 273 nolnya ya. Pada saat suhu kamar ya 273 tambah 30 itu langsung pada suhu kamar. Dibagi dengan muatannya. Itu berapa? Itu susah perhitungannya. Makanya dihitung dengan cara pendekatan. Pertama dia adalah pendekatan ideal. Supaya kita nggak besar muatan dioda berat. Suhunya lagi, konstanta Boltzmann. Kemudian arus bocornya. Nah, ini baru dapat dia. Nah, untuk itu ada pendekatan yang pertama ideal. Nah, ini dalam kenyataannya idealnya tidak pernah terjadi gitu ya. Cuma ini adalah pendekatan ideal ini bisa kita gunakan jika tegangan yang kita berikan cukup relatif besar. Nah, cukup dengan ideal. Artinya apa? Sama dia dengan R ya. Dikasih tegangan langsung ada arus. Dikasih tegangan ada arus. Artinya nggak ada dia langsung. Padahal kenyataannya kan tidak. Dikasih tegangan sini belum tentu ada arus. Sampai tegangannya lebih besar atau sama dari ini ya, lebih besar lah dari tegangan threshold atau tegangan diodanya. Tapi di sini di waktu ideal pokoknya ada tegangan, ada arus. Nah, ini berarti seperti saklar. Dioda dianggap seperti saklar. Jika ada tegangan, saklar tertutup. Jika tidak ada tegangan, saklar terbuka. Itu yang ideal. Nah, ideal itu kan kenyataannya itu kan boleh dikatakan tidak ada. Tapi ini boleh kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan ideal ini dengan tegangan cukup besar, biasanya di atas 10 volt itu, maka dia hasilnya bersama dengan ini. Nanti boleh kita lihat di simulasinya. Makanya simulasi itu penting gitu ya.
makanya tolong diinstal nanti. Nah, hasilnya hampir sama. Tapi idealnya adalah kesalahan yang paling besar di antara pendekatan yang 3 tadi. Ada 3 ya. Pendekatan ideal, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Yang kedua nanti yang akan kita gunakan untuk hitungan berikutnya, kecuali disebutkan khusus. Gunakan pendekatan ketiga ini ada syaratnya. Nah, pendekatan kedua kita hanya syaratnya ini kan tegangan kita anggap 0,7 dalam perhitungan ya. Ini dia, seperti tegangan dia. Pokoknya jika ada tegangannya positif dulu ya, arah maju, maka dioda seperti saklar tertutup. 0,001 udah tertutup. Karena kenyataannya belum ya. Dianggap pokoknya ada tegangan saja positif. Tapi anodanya atau bahan semikonduktor tipe M dikasih tegangan positif. Positifnya yang penting lebih besar dari 0. Udah, dia seperti saklar tertutup. Ya, kalau udah tertutup udah pasti ada arus lewat kan. Harus dihitung. Nah. Ini yang pertama. Contohnya kita ambil contoh. Yang kedua saya contoh ya. Karena kita simulasikan. Nah, hitungannya saya akan menggunakan yang Word-nya ya. Contohnya nih, ada dioda dengan tegangan sumbernya DC ya, kita berikan tegangan sumber DC 10 volt. Kemudian dia melewati dioda dan beban RL, itu load beban, R beban ya, tahanan beban. Yang besarnya 1 kilo. Berapa arus yang lewat di beban dan berapa tegangan pada beban. Kemudian berapa daya pada beban. Ideal, dia seperti saklar ya, jadi tidak ada tegangan bedanya. Jadi kalau pendekatan kedua baru bisa terbentuk. Arus beda berarti sama dengan saklar di sini kan, saklar sama dengan arus. Itu gimana? Itu baru nanti saya sampaikan simulasinya ya. Baru kita hitung ya. Saya tampilkan dulu simulasinya, baru kita hitung. Dan kalian lihat dulu aja simulasinya, nanti tolong nggak bisa ya datang ke kampus, kalau enggak. Saya minta dulu ya, biar baru kita hitung gimana datangnya itu gitu ya. Mana datangnya itu. Kita buat 2 rangkaiannya nanti, yang satu yang sesungguhnya diodanya, yang satu saya gunakan yang pendekatannya. Masih dulu ya nanti baru. Diodanya sambil ini, kalau silikon nggak jauh beda ya, kebetulan yang ada di lab nih sambil. 1N400. Catatannya dari mana? Ini dioda ya. Ya, ambil sininya. Ya, saya tutup dulu sambil ini dulu ya, yang kosong. Nanti baru saya pakai yang itu ya. Cara ngambilnya dulu ya. Kosong. Kita rangkaiannya seperti tadi ya. Saya copy dulu rangkaiannya ya. Copy dulu rangkaiannya. Nanti baru kita buat simulasinya. Ini gambar, nggak bisa kita lapan ya. Gambar ya. Gambarnya tadi saya copy paste. Tapi ada sumber tegangan DC, ada dioda, ada beban R. Ya. Kemudian di sini untuk simulasi harus ada ground, karena sambil power di sini dia. Yang tanda ground di sini kan ujung bawah ya. Kemudian power itu ada 2, kita ada AC dan DC ini ya, power source. Sambil dulu DC ya, karena AC ini bolak-balik deh ya, tanda gelombang, sinus. Ini ya, positif negatif. Ini sambil DC. Nah ini ya, DC. Biarin aja ininya dulu ya, besarannya. Kemudian setelah itu kan ada tadi ground tadi ya, ada lagi ground. Ini letaknya biarin aja di ground bawah. Kemudian ada lagi dioda kan ya, ada dioda ya. Nah diodanya kita keluar sini. Ya, dulu dioda, pindah ke sini nih.
Yang ketiga dari kanan bawah ini ya, file di bawah ini kemudian menu kedua ini dia ketiga. Ini tadi untuk power, untuk saklar, nanti untuk ini nanti ya, untuk ground gitu ya. Power itu banyak kita ya, nanti ada PCC, PDD, PEE gitu ya, power AC. Kemudian ini dioda dulu. Karena tadi 1N4 ya. Ambil ini dioda juga banyak ya. Ini dioda zener, switch gitu ya. Kita ambil dioda sebelah switch, LED, dioda juga fotodioda. Kita ambil dulu dioda. Padahal di sini dia ini yang silikon ini ya, ini yang zener. Kita ambil tadi 1N440 ya. Bawa atau tulis langsung boleh. 5 1N440. 401 ya. Ya. Cari dulu, baru kita rangkai. Kemudian setelah ada R-nya ya, ada satu lagi, tutup dulu, betul ya kan? 4001 ya, R lagi, kanan sampai sini yang kedua. Kalau power sama ground tadi yang pertama sini ya, yang kedua R sama switch, nah apa nanti yang semacam kayak ini ya, switch, nah lainnya. Kemudian di sini rangkaiannya beban R, resistor, nah ini dia R. Di sini dia nanti ada macam-macam juga, ada switch, resistor ya, transformator di sini juga, kapasitor di sini juga, induktor di sini juga ya, potensiometer R juga di sini juga semua. Di sini dia. Sambil yang ininya resistor. Ininya 1 kilo aja nih, 1 kilo. Kalau enggak langsung ketik 1K boleh. Nanti baru bisa kita edit. Umpamanya sambil ini nih, enggak mau 1K Pak, sambil ini aja enggak apa-apa. Jadi dulu. Contohnya ya, biar kita edit kan. Bebannya ini kan belum sama, belum 10, ini belum 1 kilo, nyariin dulu. Nah, kita buat dulu rangkaiannya. Nah ini dia berdiri kan, sedangkan ini catat. Sebenarnya bisa aja ini kita sambung sini, sambung, cuman nggak seperti ini dia. Supaya dia loop seperti ini, nah kita berdirikan, kita klik kanan di sini, kita putar. Sebenarnya klik di sini ya, klik kanan, itu muncul sini. Kita di sini ya. Ini putar di sini sama. Lalu ke sini, nah berdiri dia baru kita sambungkan. Sambungkan cari dia sampai berubah ya, dia jadi plus seperti ini. Nah, klik 1, kembangkan klik 2. Ini juga nanti klik 1, kembangkan klik 1. Ini juga di bawah klik 1, langsung kita nanti groundnya nanti. Klik, baru sambung lagi. Dan groundnya kita sambung aja ke sini. Biar kelihatan ya. Boleh nggak rapat? Boleh. Ini biar kelihatan aja. Nah, disambung ya kan? Disambung. Ini cuman kan 10 volt. Nah, berubah. Besarnya dikit ya. Ini kan 10 volt. Kita klik 2 kali. Satunya DC ada ya, 10 volt, kita klik 2 kali. Ubah. Nah, 20 ini kan, ya. Ini voltnya, ini hasil ini usah kita ini aja ya, toleransinya 0. Ini labelnya kita ganti, ini V1, saya maunya V sumber. V sumber, umpamanya kan, VS. Ya, umpamanya di V sumber ya, umpamanya. Ini kan, sumber. Ya, boleh. Kemudian ini value-nya. Nilainya ya, nilainya. 10 volt kita ganti 10 volt. Nanti dia ada ya, yang seperti dia power supply nanti variabel. Kalau ini kan kita yang ganti. Geser nanti ada. Ini yang biasa dulu ya kita ganti. Oke, dan berubah dia menjadi 10 volt. V sumber 10 volt. Ini di R1, oh jadi RL dong. Klik lagi 2 kali. Di sini kan RL ke R1. Cuman kalau gambarnya lebih dari 1, dia tidak bisa sama ya. Ini kita ganti dulu selama label. Oh, ganti RL. RL Pak. Kemudian nilainya adalah, ini kan 620 ohm, kita mau 1 kilo. Nah, 1 kilo boleh kita tulis ini 1000 ohm. Atau 1K langsung. Nah, nanti dia sama dengan, nah ini toleransinya saya kasih 0 aja. Walaupun dalam praktek tidak ada ya R yang toleransinya 0. Paling kecil itu 1%, 5%, 10%. Ya. Ini udah, jangan aja 0. Sampai nggak ada. Nah, udah 1 kilo ya kan? Sama RL 1 kilo, ke sumber 10 volt, diodanya ini. Nah, baru tadi kita menghitung tugasnya adalah, nah, saya kembali ke sini ya, arus dan tegangan ya, arus dan tegangan. Nah, arusnya. Nah, untuk tegangan mudah. Ya. Berapa arus beban dan tegangan beban untuk daya. Nanti kalau daya dengan arus nanti arus, makanya saya buat 2 nanti ya. Nah, copy paste saja. Jadi dia arus dan tegangan dulu. Arus ya. Tegangan mudah kita kasihkan. Nah, di sini dia ya. Oh, ini kan kalau di sebelah sini ini adalah komponennya. Komponen. Di sini ada ukur ini, yang vertikal di ujung sini. Ya, sini ya.
taruh ukur ke bawah. Ini kita mulai di bulan atas. Bulan atas itu adalah ini adalah untuk multimeter. Jadi dia bisa mengukur arus, mengukur tegangan, mengukur tekanan gitu ya. Tapi digital dia. Tidak ada. Nah, ini kita taruh dulu, taruh sini. Tegangan sini. Kemudian mengukur arus, taruh di sini. Udah kita geser dulu. Nah, kalau untuk tegangan udah langsung kita cek klik dulu. Kita kan ini sumbernya DC, berarti meternya juga harus DC. Klik dulu kali ini. Nah, ini sudah DC yang lurus ya. Kita sini untuk tegangan udah tegangan. Ke sini di AC. Nah, ini kan tegangan AC. Ini arus AC. Berbeda dari sini tegangan DC dulu ya, DC AC nanti. Nah, di DC. Nah, ini adalah untuk arus DC kan. Dulu. Ini DC-nya udah benar, tinggal ini harus ke ampere. Untuk arus adalah ampere meter. Nah, pindah ke ampere. Kalau tegangan tadi adalah voltmeter, pindah ke V. Jadi ada 4 ini ya, ini makanya multimeter. Kan multimeter ya kan. Multimeter adalah untuk mengukur arus, untuk ampere, untuk mengukur tegangan, volt, untuk mengukur tekanan ohm, ini untuk mengukur daya dB, daya dalam dB tadi ya. Nah, dipindahkan ke daya watt, nanti watt ada wattmeter. Nah, sekarang ininya kita sambung. Nah, itu ya, ini benar, ini tegangan DC, ini arus DC, nah disambung. Untuk tegangan mudah langsung ya, positifnya ke atas. Nah, negatifnya ke arah ground. Ya, selesai kalau tegangan. Rangkaian tidak perlu kita ubah-ubah. Tetapi kalau untuk arus, nah, nanti ada kalau tang ampere gimana? Di arus besar itu ya, dia nggak perlu diputus, langsung kita masukin ke antar kabel ini ya, kepalanya. Nanti kita tuh yang tegangan besar nanti kita pakai tang ampere. Ini arus tidak bisa. Sama kita masukin sini dulu dia. Taruh aja sini dulu ya. Satu. Kalau saya taruh lagi di sini satu, udah di short nanti tuh. Kena short. Berarti kita ngukur arus kabel. Nah, di sini kita putus. Makanya saya taruh dulu sini kan 2 supaya kita mudah mutusnya. Ini saya hapus dulu ya ini ya. Agak jahat dikit. Buatnya ya. Tapi dalam praktek nggak bisa nanti. Itu harus kita putus dulu. Ya. Karena bisa saya putus kabelnya. Ini ya. Udah. Supaya nggak bergerak sini nanti. Ini salah kita nih. Ini arusnya 0 nanti. Kenapa? Arusnya di kabel ya. Ini kabel kita ukur arusnya di ujung-ujungnya 0. Oh, ini kan beda potensial tegangan. Beda dengan volt. Nah, ya. Volt. Oleh dia tidak kita cabut. Nah, baru kita putus di sini. Harusnya tadi kan kita putus. Dalam praktek kita putus dulu nih. Antara dioda dengan R ini kita kabelnya kita cabut. Nyambung. Baru kita putus kan. Karena kalau untuk arus dia masuk ke sini. Kalau tegangan nggak beda potensial saja. Ini biar bedaan antara arus dan tegangan. Ini kalau meternya saya cabut, ini putus nih. Tapi kalau meternya saya cabut, saya hapus umpamanya meter yang ini ya, yang tegangan, rangkaian kita nggak berubah. Nih, hapus ya kan. Tetap utuh rangkaiannya kan. Nah, saya kembalikan lagi. Tetapi kalau ampere meter yang saya cabut, rangkaian kita putus. Ya, putus ya kan. Nah, itu tandanya yang benar. Kita kembalikan ya. Jadi kalau untuk mengukur arus, jika kita cabut meter kita itu, rangkaian kita terputus ke belakangnya. Itu yang benar. Kalau dia masih nyambung, berarti ampere meter kita ngukurnya salah. Kalau voltmeter tidak. Pokoknya kita cabut, ya rangkaian tetap utuh seperti semula. Nah, nanti kalau saya mengukur dioda juga sama. Dia utuh. Kemudian saya mengukur tegangan dioda berapa. Sini kan karena ideal ya. Sudah. Berapa nih? Nanti karena kita ideal, nanti saya bikin dulu yang ideal ya. Saya bikin dulu yang idealnya. Rangkaian ini saya copy paste dulu, nanti saya ganti diodanya dengan saklar supaya nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi kita itu yang sama-sama kita copy paste aja, baru kita edit. Ya, copy paste dulu. Edit, copy. Terus ini simulasinya harus dalam keadaan mati ya kalau copy. Kalau nggak mau dia pastenya nggak mau. Terus samping aja lah nanti. Nah, di bawah. Ini yang idealnya. Ya, saya ganti ini dengan saklar. Saklar di sini ya. Saya refresh saja. Refresh. Ini ya, klik kanan, refresh.
komponen. Supaya saya nggak nyambung lagi, kebetulan saklar dengan dioda sama, kakinya 2. Saklar yang 2 kaki ya. Nih, switch di R ya, bukan di sini. Dia yang di switch. Ini banyak ya. Ini semacam sambil switch yang 1 kaki aja. Nah, oke, dia akan diodanya hilang, dia akan habis. Kalau kita sambung sini ya. Boleh nggak dihapus dulu? Boleh. Nah, ini dia yang kirinya adalah dioda. Ini sesungguhnya nih ya, mirip sesungguhnya nih. Yang kanannya ini adalah dioda pendekatan ideal, saklar. Karena ini 10 volt, ini makanya V1 ya, dia pasti berubah ya. Ini RL, RL1. Dalam satu sheet ini nggak boleh R komponen yang sama. Titiknya juga kan, ini 1, 2, 3, pasti 4, 5, 6 ya kan. Kalau kita mau yang sama, berarti sheetnya 2. Mau yang sama. Supaya mudah saja, saya jadikan sheet 1. Ini juga VS1 deh kan. Karena ini lebih dari 1 volt, berarti untuk ideal kita tutup. Saklarnya kita tutup. Nah, nyambung kan? Karena ini lebih dari 10. Karena ideal pokoknya berapapun tegang sumber langsung dia saklarnya tertutup. Nah, sekarang kita jalankan dulu simulasinya nih. Pertama, kita lihat dulu dioda yang sesungguhnya. Berapa arus diodanya? Tapi kita nyari arus dulu, nggak mungkin dapat tegangannya. Diodanya 9, dengan sumbernya 10 volt, bebannya 1000 ohm atau 1 kilo ohm, tegangan arusnya adalah 9,345 9,4 lah ya. Ininya mili ampere, kalau mili ya. Tegangannya berapa? Ini dia juga sama karena 1 kilo ya, tapi dia tegangannya adalah 9,345 volt. Nah, ini kalau kita ukur di lab ini mendekati ini dia. Nah, kalau ideal gimana tadi? Kita kan pertama ideal. Harusnya berapa nih? Harusnya dia mendekati 10 mili. 10 mili kan? Kenapa? Karena ini langsung saklar. Dan kan di sini dia komponennya ada tadi kan, ada R, ada pasti ada ini di sini ya. Tegangan junction. Nah, tegangan berapa ya? Idealnya sama dengan 10. Nah, yang kita hitung ini nanti dalam perhitungan, bukan yang ini. Ini adalah sesungguhnya. Gimana dapatnya ini? Nah, nanti kita hitung setelah simulasi nanti. Hitung, kok dapatnya 10 Pak, dari mana datangnya? Di perhitungan. Nah, ini simulasinya menggunakan dioda ideal, dianggap diodanya ideal. Ini benar-benar dioda yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam lab nanti ini mendekati ini, bukan mendekati ini. Nah, sekarang untuk ininya, perhitungan ini dulu satu ya, baru kita istirahat ya. Nah, gimana perhitungannya? Dapatnya ini arusnya, nanti daya ya, ada 3 tadi ya, ada arus beban, tegangan beban, sama daya beban. Makanya itu semuanya di pengukuran besar listrik itu. Nanti ini dulu. Kalau untuk beban ini harus daya harus kita cabut ini. Enggak boleh pakai meter ini, karena dia meter ini menjadi beban juga bagi wattmeter. Ini nanti yang terakhir kita. Nah, gimana ngitungnya dulu nih? Ukur arus dulu ya. Berapa? Ya, tentukan dulu hitungannya sebelum kita istirahat sholat maghrib ya. Sudah ideal ya. Nah, tadi dia rangkaian aslinya ini. Jadi kalau ideal, diodanya langsung kita ganti dengan saklar. Ini ya. Dengan saklar nih. Jadi berapa tegangan bebannya, berapa arus bebannya gitu kan. 10 volt, karena dia lebih dari positif, udah saklar tertutup. Sekarang kita hitung untuk arusnya nih dia. Sebenarnya ini nanti dia asalnya adalah sini ya. Tegangan beban ya, sama dengan sini ya. Arus beban dikali dengan tahanan beban. Jadi V sumber sama dengan arus beban dikali dengan tahanan beban sama dengan 0. Ya dia dapatnya di sini. Jadi VL sama dengan ini kan arus beban adalah VL sama dengan V sumbernya. Karena di satu loop ya. Kalau ini sesungguhnya ini nih. Saya tampilkan di sini aja. Lewat ini. Lewat whiteboard-nya ya. Loop-nya tadi ya. Loop-nya dia sebenarnya itu saya gunakan ini. V sumber. V sumber. Sama dengan
dikurangi I L karena dia L ya, dikali R L ya sama dengan 0. Nah, di mana PS sama dengan PL karena satu loop ya. Karena dia karena satu loop dan satu R saja karena dia ideal ya. Nah, ini kan sama dengan PL kurang IL kali RL sama dengan, sekarang kita cari IL kan. Jadi sehingga IL sama dengan PL dibagi dengan R. Nah, itu dia. Untuk mencari VL nanti sama dengan IL dikali RL. Itu PL-nya, PL kan tinggal kita kali silang aja kan. PL sama dengan IL dikali R. Itu nantinya dia. Ini dia. Di sini udah saya langsung dapat IL-nya langsung ya. Di mana tentang IL tadi ini? Kan? Mana dapatnya IL? Itu tadi dia di webportnya. Nanti lihat simulasi itunya ya, videonya ada. Kirimkan nanti. Jadi tadi kan PL sama dengan IL kali RL sama dengan 0. Ya, IL RL ke kanan, PL sama dengan IL RL sama dengan PL atau PL sama dengan IL RL. Sehingga IL sama dengan PL dibagi dengan PL. PL-nya berapa? 10 volt. PS ya sama dengan PS tadi ya. Oh, ini PS ya. PS sama dengan sama. PS ya. PS dibagi dengan RL sama. Sini kan PS dikurangin IL kali RL sama dengan 0. Sehingga nanti IL-nya sama dengan PS dibagi dengan RL. Karena VS sama dengan VL ya. Ini kalau kita tulis ini boleh. Misalnya jadikan VS saja ya. Supaya karena sumbernya kan 10 volt, Bang. Jadikan VL saja ya. Jadikan VL aja. Biar lebih cepat kalau ditutup. Kita sumber PS jadi VL. Jadikan PS aja ya. Nah, ini dia. Kita lanjutkan satu ini aja ya. Ini VS sama dengan IL sama dengan VS dibagi RL. VS-nya berapa? 10 volt. Nah, ini di sini RL-nya 1 kilo. Tapi jangan 1 ya, 1 kilo sama dengan 1000. 10 volt atau 1000 kilo itu sama dengan kemarin. Minggu kemarin adalah 10 pangkat 3. 1 dikali 10 pangkat 3 ohm. Itu sama dengan 1000. Nah, 10 pangkat 3 naik ke atas menjadi 10 min 3. Salah satu cara. Nanti ada lagi cara yang lain, langsung bisa. Nah, kalau atau ini udah 10 dibagi 1000. Dapatnya adalah 0,001 ya. Per 100 ya. 0,01. Gitu ya. 0,1 nanti. Atau ini saya gunakan karena ini kilo sama dengan 10 pangkat 3. Kalau pangkat 3 naik ke atas menjadi min, jadi 10 bagi 1 adalah 10 nanti sini ya. Atau yang ini ya, ini sama. Nah, pangkat 3 menjadi mili. Nah, ini ada juga cara. Nah, sekarang volt dibagi ohm dapatnya ampere. Ini dapatnya 0,01 ampere atau sama dengan 10 mili ampere. 10 ampere di sini 10 pangkat 3 dijadikan mili. Volt dibagi ohm dapatnya. Jadi macam-macam, langsung aja bisa. Jangan 10 bagi 1, 10 bagi 1000 ya. Kalau 10 1 boleh, bagi 1, tapi ini 10 pangkat 3-nya naik ke atas. Jadi 10 min 3. Min 3 adalah sama dengan mili. Boleh nggak saya tulis Pak 0,01 ampere? Boleh. Tapi kebanyakan kalau elektro pasti dia nulisnya 10 mili. Arusnya ya. Nah, sekarang karena arusnya sudah dapat, jadi tadi rumusnya VL sama dengan atau VS ya. VL sama dengan VS. Nah, jadi untuk mencari beban arus tegangan bebannya, jadi yang di sini jadi berapa tegangan pada PLL? Jadi arus yang lewat di beban dikali dengan tahanan bebannya. Jadi PL-nya tegangan beban adalah arus beban tadi dikali dengan bebannya berapa? 10 mili. Ingat mili ya, 10 mili. Tahanan bebannya 1 kilo. 1 kilo ya atau 1000. Atau nanti ditulis 1 mili ampere dikali 1 kilo. Atau ditulis 0,01 ampere dikali dengan 1000 ohm. Dapatnya juga 10 volt. Tahu saya tulis di bawahnya ya.
satu lagi. Nah, oke, tahu lah ya, atau oke. Ini dia 0,01 0,01 ampere, jangan mili lagi ya, ampere hilang, dikali 1000 ohm. Nah, apa kan? 1/100 dikali 1000 dapatnya juga 10. Nah, boleh cara mana saja. Kemudian ampere dikali ohm dapatnya sama dengan volt. V-nya ini berasal dari ohm dikali ampere. Ini juga kilo, ini ada 10 pangkat min 3, sedangkan mili, 10 pangkat 3, mili 10 min 3, 10 pangkat 3 dikali 10 min 3 dapatnya 1. 1 dikali 1, 1, 1 dikali 10, 10. Ampere dikali ohm, volt. Nah, itu ya. Nanti beban nanti ya. Nah, kita istirahat dulu, sholat maghrib dulu ya. Pada telat kita nanti ya. Udah jam 6.15. Nah, kita tutup, istirahat dulu 10 sampai 15 menit ya. Ulang lagi sedikit ininya ya. Jangan itu masih sedikit biar lebih mudah. Sama tadi ya. Ini sama ini dia sebagai saklar ya. Ini bebas sebagai saklar ya, berarti sama aja dengan kabel nyambung. Jadi berapa arusnya? Ini kalau satu loop ini kan, berarti kan ke sumber dikurangi arus beban dikali tahanan beban sama dengan 0. Sumber dikurangi arus beban dikali tahanan beban sama dengan 0. Pindah kanan ini, minus jadi plus, ke sumber sama dengan arus beban dikali tahanan beban. Satu loop ya. Sehingga jika kita cari arus beban, berarti ke sumber dibagi dengan tahanan beban. Ke sumbernya 10 volt. Tahanan bebannya 1 kilo, 100.000 ohm. Caranya ada dua, 10 dibagi 1 kilo, 1 kilonya dibagi 10 pangkat 3 ohm, jadi sama dengan 10 pangkat 3-nya kita naikkan ke atas, menjadi min. Kalau dia min jadi ke atas jadi plus, atau sebaliknya min di atas ke bawah jadi plus. Pokoknya berbalik ya. Ini dapat supaya dapat saya mili. Seperti itu mili. Jadi dia 10 bagi 1 ya 10. Volt dibagi ohm dapatnya kemarin ampere. 10 pangkat min 3 atau cara ini sama juga ya. Yang keduanya saya langsung 1 kilonya saya ubah. Tadi kan 1 kilonya saya ubah menjadi 10 pangkat 3 naik ke atas 10 min 3. Ini enggak langsung 10 volt dibagi 1 kilo, 10 volt dibagi 1000 ohm. 10 dibagi 1000 dapatnya 1/100, 0,01. Volt dibagi ohm dapatnya ampere. 0,01 sama dengan 10 mili. Kan? Kenapa dapatnya 10 mili? Ya udah, ininya kan sekali 10 sebagi 10 sama dengan 0,01 kan? 0,001. Ininya dibagi 10 kali 10, makanya dapatnya 10. Kalau 1/100 sama dengan ini kan 1/100 ohm sama dengan 10 mili ampere. Kalau kita kaji di pangkat min 3 dulu kan, berarti sekali 10 pangkat 3 dikali 10 min 3. 10 ya kan? Supaya dia pangkat min 3 dikali ini kan, 10 min 3, berarti saya kali 10 dibagi dengan 10. Kali 10-nya dibagi 1/10 menjadi 0,01, 0,1 dikali 0,01 sama dengan 0,001. 10, kita 10. Jadi 10, 0,01 ini jadi mili. Kita di sini deh ya, nanti saya hapus lagi. Ini kan saya jadikan ini 0,01 ampere kan. Saya mau jadikan mili. Ini kan mili kan 10 min 3, ini 10 min 2 baru kan. Nah, ini boleh sama saya kali ini. Saya kali 10 dikali lagi dengan 10 min 1 atau 1/10 ya. 10 dikali 10 min 1 ya kan? Ini kan 10 min 1, ini 10 min 2 dikali jadi 10 min 3. Nah, ini dia. 10 ini tetap. Jadi dia sama dengan ini 0,001 dikali 10. Ini tetap ya, ampere ya, ampere. Ini ampere kita tulis. Nah, itu dia. Sama. Ini 0,01 ini sama dengan
Kita jadikan pangkat, dia sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Ini tetap kali 10 ampere tadi ya. Nah, min 3. Nah, datanya di mana? 10 min 3 mili. 10 min 3 mili kan? 1 mili dia kan? 1 mili. 1 mili dikali 10 ya kan? Ampere. Jadi 1 kali 10 ya 10 mili kali ampere mili ampere. Sama dengan 10 mili ampere. Itu datangnya ya. Turunkan aja. Supaya satu baris. Nah, jadi ini kan 10 pangkat min 2 nih. Saya mau mili itu min 3. Udah, saya kali 10 min 1 dia dikali 10. Sama 10 dikali 10 min 1, 1. 1 dikali 0,01 sama dengan 0,1. Sama ya kan? Jadi min 1 saya kali ini menjadi 10 min 3. 0,01. 10 tetap. 0,1 sama dengan min 3. Nah, 1 dikali 10 ya 10. 10 min 3 sama dengan min. 1 mili ampere, min ampere 1 kali 10. Nah, ya. Ini nggak usah ini kan. Nanti di videonya dilihat. Ini nggak usah saya ingatkan lagi. Kenapa dapatnya 10 mili ampere gitu ya. Jadi bermacam cara caranya ya. Kemudian tegangan bebannya. Tegangan beban berarti tegangan yang ada di sini. Kebetulan R1 ya udah sama dengan tegangan sumber dia. Tapi kalau ada R yang lain tidak. Nanti kita hitung. Nah, tegangan beban adalah arus bebannya dikali dengan tahanan beban. Arus bebannya berapa? Dapat tadi 10 mili ampere. Ini cara pertama dulu. Dikali 1 kilo. Mili dengan kilo itu jadi 1. Karena mili apa? Mili sama 10 pangkat min 3. Kilo 10 pangkat 3. 10 min 3 dikali 10 pangkat 3 dapat 1. 10 kan? 10 pangkat 3. 1 kali 1, 1. Kali 1, 1. Kali 10, 10 volt. Kalau ini mana? Ampere kali volt. Atau langsung di sini. Berapa tadi arus ininya yang ini tadi ya? Dalam ampere. 0,01 ampere. 0,01 ampere dikali R-nya 1000. Ini 0,01 atau 1/100 kali 1000 dapatnya 10. Ampere dikali ohm dapatnya. Nah, dapatnya tadi 10 mili ampere, arusnya, arus beban 10 volt tegangannya. Ini sama dengan simulasi tadi kan? Kita kembali ke simulasi. Kita lihat. Nih, simulasi. Arusnya 10 mili ampere, tegangannya 10 volt. Jadi perhitungan dengan simulasi itu sama. Kalau dia ini ideal. Kalau sini ini yang susah kita dapatnya nih karena berapa tadi? Q-nya berapa ini kan? Muatannya berapa? Arus bocornya berapa? Suhu berapa? Gitu kan? Tegangan dapat nih, KD-nya dapat. Kita 10. Hanya ini yang dapat kita 10. Nah, makanya kita gunakan ideal. Dihitung dengan simulasi ideal sama. Yang pertama ya. Yang pertama. Sama kan? 10 volt, 10 mili. Ini dia yang sesungguhnya sebenarnya. Ini kan ideal. Pasti ini selisihnya kan? Selisihnya adalah sekitar di bawah 0,7 kan? 0,7 9,3. Jadi dia 0,6 sekian ya, 0,65 kurang. Ini 0,651 ya. 0,651 sebenarnya tegangan jangsennya. Dalam simulasi belum kita masukin karena ideal dianggap pokoknya ada tegangan ada arus. Tapi tidak ada tegangan jangsennya, hilangkan. Ada 10 mili, 10 volt. Dalam perhitungannya ya tadi. Sekarang tadi ada lagi satu bebannya. Nah, beban daya beban. Daya berarti wattnya berapa nih? Watt. Berapa watt pada bebannya nih? Nah, kita simulasikan dulu ya. Simulasikan dulu. Bebannya karena ada 3 tadi disuruh. Nah, kalau untuk beban, nah ini makanya saya copy lagi ininya ya. Copy dulu ininya supaya yang lamanya tetap ada. Karena harus dicabut ininya tuh. Nggak boleh ada apa di situ ada tahanan apa meter. Karena nanti dia meternya menjadi beban juga dia. Dua-duanya saya buat ya. Bawahnya saya gunakan ini di bawah. Sebenarnya bisa kita hitung juga ininya ya. Kalau itu DC ya, DC. Berapa sih bebannya kalau DC kalau ini? Tadi kan ini 10 mili dengan 10 volt.
10 mili dikali 10 dapatnya 100 miliwatt. Jadi langsung ya arus dikali arus dikali tegangan. Arus bebannya dikali tegangan beban. Ini kalau untuk wattmeternya ini saya putus dulu. Ini biasa putus. Juga sama ya. Voltmeter di sini, ya. Ini voltmeter yang pertama ya. Yang nomor 2-nya fungsian generator, nanti itu input untuk mengukur mengukur untuk sumber sinyal sinus, kotak, gergaji gitu ya, untuk tegangan kecil ya. Atau pembangkit sinyal. Ini yang ketiganya wattmeter. Wattmeter digital satu fase. Karena 3 fase berbeda lagi nanti. Ya, kalau sini yang untuk sesungguhnya klik aja. Kita tahu ya, digeser ke sini dia nih, multimeter. Yang isinya voltmeter, ampermeter, ohmmeter sama dBmeter. Nah, keduanya ini adalah fungsian generator, pembangkit sinyal. Ini yang ketiganya baru wattmeter. Wattmeter itu ada 2 dia caranya. Dia akan mengukur arus dan tegangan. Sama arus harus putus tadi, tegangan sama. Ini tegangan sebelah sini ya. Supaya mudah tegangan di sini. Tegangan sama dengan tadi. Positifnya ke OR. Jadi dia negatifnya tegangan ke sama ya. Positifnya ke R. R bagian inputnya ya. Nah, bagian output R, negatifnya tegangan. Harus paruh itu. Ya harus 2 arus tegangan. Arus nih, harus masuk ke bawah sini. Pertama nih. Saya negatif dulu. Supaya ya. Ke input dari ini tadi, volt. Sama ya. Nah, negatifnya ya. Positifnya baru dia ke tetap putus. Ini tidak sama, supaya negatif dulu. Masuk ke sini. Positifnya tegangan. Yang negatif arus ya. Positifnya arus tegangan masuk ke output saklar, atau kalau di sini output dioda. Nah, berapa watt? Tadi sudah kita hitung secara manual tadi kan, ini yang ini adalah 10 volt dikali 10 mili, berarti dapatnya 100 miliwatt. Nah, kalau ini ya 9,349 mili dikali 9,349 volt. Jadi kira 81 lebih lah ya. 9,981. Nah, ini berapa sini? Harus sama ya. Nah, jalankan. Ini yang ini dulu 100 mili tadi ya, 100 miliwatt. Nah, 100 miliwatt. Ini faktor dayanya. Faktor daya 1 berapa? Karena bebannya resistif R ya, 1. Jadi dia arus daya yang kita bayar ke PLN nih kalau gunakan dengan yang kita dapatkan sama. Kalau faktor daya kurang di 1 itu baru dia. Hilangnya kemana? Ke panas. Nah, ini 9,33 tadi dia tidak sampai 100 mili ya. 90 berapa? 80. 87 miliwatt. Yang sesungguhnya di sini. Atau ini 0,1 watt. Atau ini 0,087 atau 87 benar watt. 0,1 atau 0,087 atau ini 0,1. Nah, gimana hitungnya? Tadi gampang kan? Harus dikali tegangan. Kalau perhitungan sekarang ya. Jadi simulasinya, banyak saya simulasikan dulu. Langsung dapat gitu ya. Nah, dayanya, daya beban itu VL dikali IL kan. Tegangan pada bebannya dikali pada beban. Masuk 10 volt dikali 10 miliampere. 10 kali 10 sama dengan 100. Mili dikali milinya tetap. Volt dikali ampere dapatnya watt. Ya, kemarin ya, watt itu bisa V dikali I atau I ke
I kuadrat R atau V kuadrat dibagi R. Sama ya. 3. Ini dia V kali I. Karena ada dapat. Tapi kalau umpamanya kita arusnya belum dapat nih, umpamanya ini arusnya belum kita hitung. R-nya dapat ya, udah. Ini kan dijadikan V kuadrat R. Ya, 100 dibagi dengan 10 mili. 10 mili kan? V kuadrat R. Ini kan sama dengan I ya, IR. Tapi kita yang nggak dapat arusnya gitu ya, nggak dapat arusnya. Ini arusnya sama dengan V dibagi dengan R kan, V dibagi R. Jadi V kali V kuadrat R. R-nya 1 kilo. Jadi V-nya 10 kali 10 kuadrat ya, 100. 100 dibagi 1000, 0,1. Atau 100 mili. Nah, yang keduanya, ini kan V kali I ya, 10 dikali yang ini kita gunakan. 0,01. 10 kali 0 sama dengan 0,1 watt atau 10. Sama. Kita mau menggunakan dia sebagai ampere atau kita gunakan dia sebagai dalam mili sama. Nah, ini kan 10 kali 10 100. Mili. Ampere dikali volt 80 volt. Atau volt dikali ampere 100 mili watt atau jadikan watt. Ini dapatnya dalam watt karena 10 kali 0,01 dapatnya 0,1. Volt dikali ampere watt. 0,1 watt sama dengan 100 mili. Sekali lagi kata sama yang tadi ya. Tuh, ideal. Sekarang kita masuk yang kedua. Kita yang kedua ini ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pertama. Dia yang pertama tadi bukan pertama ya, ideal dulu ya. Ideal baru nanti pendekatan kedua. Pendekatan pertama itu ideal, pendekatan kedua sekarang. Nah, pendekatan kedua dia tidak langsung saklar. Ideal kan ini kan, pokoknya ada tegangan saklar. Tidak. Dia ada seperti kalau pendekatan keduanya seperti saklar seri dengan tegangan cuman berlawanan arah dia dengan sumber yang besarnya 0,7 dalam realnya itu ya di antara 0,6 sampai 0,7 dalam perhitungan biasanya ditulis 0,7. Nanti ini yang kita gunakan seterusnya kecuali disebut khusus. Jadi kalau ada tegangan dia tetap terbuka sampai dia tegangan yang diberikan itu di atas 0,7. Kalau 0,7 dia masih 0 ya. Nah karena di berlawanan nih lihat positifnya ke sini. Kalau yang kecil yang pendeknya ke sini, berarti dia jumlah nanti. Tegangan sumber ditambah dengan ini. Ini melawan. Jadi supaya dia melawan ini, berarti tegangan harus besar daripada 0,7. Jika tegangan di bawah 0,7, berarti dia, jika ada tegangan di bawah 0,7, harus tetap 0. Tetap 0. Di atas 0,7, baru dia harus. Ada saklar tertutup setelah 0, di atas 0,7. Nah, ada lagi contohnya. Berarti dia ada saklar, ada contoh. Tadi contohnya, ini contoh kedua belum ya, nanti kedua. Contoh kedua dulu saya ini kan, baru ideal yang kedua. Contoh kedua dulu. Tadi kan langsung, nah yang kedua, contohnya yang kedua, tadi kan pokoknya tegangan langsung dapat ya. Nah kalau ini tidak, dia terdiri dari 2 loop. Yang kedua sama ya, itu sama. Tadi kan ini nggak ada nih, nggak ada. Pokoknya ada tegangan berapapun dia langsung. Kalau ini tidak. Tegangan yang masuk ke dioda tidak sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi berapa? Ini adalah macam-macam caranya. Cara mudah adalah menggunakan Thevenin. Thevenin, kita cari tegangan Theveninnya itu adalah pembagi tegangannya kalau sering kepakai nanti. Kemudian arus Theveninnya, R pengganti. Dan tegangan yang masuk ke dioda. Berapa sih sesungguhnya tegangan masuk? Ya. Ininya saya langsung simulasikan dulu. Jadi itu membuatnya saya langsung ambil yang sudah ada ya. Sama, ininya sama dengan tadi, sama, ya. Cuman dia R-nya 2. Saya ambil dulu contohnya, ideal 2. Supaya cepat ya, yang sudah jadi saya ambilkan. Caranya udah tinggal dilihat dengan cara yang pertama tadi ya. Pertama kita buat dulu mulai sheet-nya kosong. Nah, ini sudah ada. Kayaknya ya. Ini yang rangkaian diodanya
Yang satu pendekatan pendekatan pertama ya, ideal ya. Ideal. Pertama itu adalah ideal. Baru kita hitung. Ini dia. Jadi tegangan 36 ini bukan 36 yang masuk ke sini. Bukan 36. Ini maka saya tutup, nanti saya hapus di sini ya. Jadi kita hitung dulu berapa dia. Nah, kita simulasikan dulu, baru nanti dia masuk ke ini. Kalau tadi kan berarti kan 36 dibagi 1 dong, tidak. Jadi cari dulu R-nya di sini. Nah, sekarang saya berapa sih R yang masuk ke ya? Nah, saya putus dulu nih. Nah, ini sama ya, masuk ke sini. Dan di sini tinggal sakarnya saya buka. Di sini harus saya putus. Terus, di sini aja ya, sama. Ini R sama 36, ini R satunya 3 kilo nanti ya, ininya 3 kilo, 6 kilo, ini 3 kilo. Nah, ini bisa pakai. Supaya mudah ini pakai saklar ya kan, buka saklarnya juga enam. Jadi untuk nanti tegangan tovenin ya, untuk mencari tegangan tovenin, bebannya dibuka. Untuk mencari R pengganti atau R toveninnya, sumbernya ini kita solve. Ya, ini dulu, tegangan ini dulu ya. Berapa tegangan yang masuk sebenarnya? Bukan 36 volt. Nah, pastikan. Yang masuknya adalah R di sini ya. R2 dibagi R3 ditambah dengan R. Jadi 3 kilo dibagi dengan 6 kilo dibagi tambah 3 kilo dikali 9. Berarti 3 dibagi 9 dikali 36. 3 dibagi 9 kan sepertiga berarti 12 volt. Nah, kita lihat ini simulasinya. Jadi bukan 36. Nah, di mana datangnya nanti kita hitung. Kemudian ini untuk menghitung tegangan tovenin ya. Untuk arusnya gimana? Nah, kita kembalikan dulu. Untuk apa R-nya misalnya. Ya. R-nya ini saya cabut. Ada enggak ya? R-nya saya cabut. Ini tetap buka ya. Ya, kemudian ininya saya hubungkan. Ini dia ya. Kalau ini nggak dihubungkan di seri ini. Jadi ke R paralel ya. R paralel bentar. R paralel ya, kontansi ya. Ini dia. Jadi dapatnya dari mana? Nah, nanti perhitungan kita ini kan ya. Nah, ini kalau secara simulasi ini R penggantinya segini. Oh, tegangan 12 volt tadi kan? Ya, kembalikan lagi. Oh, saya cabut lagi. Makanya dia nanti kita hitung berapa sih? Kita kan mencari arus dioda, arus beban sama tegangan beban kan? Ini baru saya ini kan. Nanti ini yang sungguhnya ya, enggak pakai. Nanti kita tevenin itu. Ini dia yang pendekatan ideal. Berapa arusnya? Berapa tegangannya? Gitu kan? Ini benar tegangan. Terus ini sumbernya belum dikembalikan dulu ya sumbernya. Kembali ke kerangka semua. Tadi udah dapat untuk mencari tegangan toveninnya ya. Tapi dia output dicabut. Kemudian untuk mencari R-nya dapat output tetap dicabut. Simpan. Itu dia untuk dia. Perhitungannya gimana? Nah, cara simulasi dulu supaya kita mudah. Ya sama dengan tadi ya. Tadi untuk jaringan toveninnya ini kita tutup, kita sambung sini. Kemudian untuk R-nya ini yang kita short, ini tetap ya.
Cuman ininya diganti. Ini tadi kan, ini dibuka saja, saya. Ini 12 volt. Nih kalau dia untuk tegangan, ya ini kita ini aja. Ya, tes dulu. Sensor ininya. Ini saya jadikan 2 kilo kan. Dapatnya 2 kilo nanti ada hitungan. Ya. Sekarang berapa arus bebannya? Nah, ini arus bebannya kan. Beban. Bebannya dapat ini 4 mili ternyata. Ini pada 36 ya. Kenapa ya masuk hanya 12. Kemudian arus bebannya tadi hanya 1 kilo kan. Sekarang bebannya adalah 1 kilo. Bebannya karena ini tadi 2-3 kilo. 12 bagi 3 4. Nah, karena dapatnya nanti watt di bawah ya, watt di bawah. Nah, kita hitung dulu baru watt. Hitung. Jadi agak panjang dia. Karena tidak langsung tegangan sumber itu menjadi tegangan dioda. Karena tegangan sumber dibagi dulu oleh R. Itu pembagi tegangan namanya, nanti akan banyak sering pakai itu ya. Yang kedua ini ya. Ini ganti dengan saklar. Nah, ini untuk mencari tegangan tevenin dulu tadi kan. Putus tadi kan. Tapi dia tegangan sini adalah R2 sini dibagi R1 ditambah R2 kali 36. 3 kilo dibagi 3 kilo tambah 6 kilo kali 36 dapatnya. Tegangan teveninnya. Ini diganti nanti. R penggantinya atau R tevenin adalah ini. Paralel. Sini dia. Paralel. Kalau ini nggak sambung ke sini, ini seri. Ujung ini dengan ujung ini, kita ambil meternya ujung ini dengan ujung ini seri. Nah, di sini. Paralel. Paralel dapat dari mana? Nah, dia adalah separ R3 kilo, separ 3 kilo, di separ R paralel, separ R ininya teveninnya, separ 3 kilo ditambah separ 6 kilo. Dapatnya nanti disamakan penyebutnya, atau nanti ini kita gunakan yang hanya untuk 2 ya. Tevenin, ini adalah ini saya buat dulu rumusnya ya, biar mudah. Saya sebentar. Ini kan dulu pada rumusnya. Coba rumusnya dulu. Biar kamu tahu dari mana dapatnya. Ini sebentar ya, kita buatkan dulu rumusnya. Ini berarti dia sebentar R1 R2 ya. R2. R2 sebentar tulis dulu. R1 kali R2 R1 tambah. Nanti kalau tatap muka saya iniin turunan rumusnya ya. Ini agak susah. Terima aja dulu, nanti di fisika juga dapat. Nah, ini dia. Ininya. Gimana datangnya tadi? Untuk Steven ini sudah tadi ya. Tapi, yuk Steven ini juga belum. Sebentar, saya ini dulu. Saya kasih rumus dulu ya, baru hasil. Gimana rumusnya? Jadi, bagi juga ya, R2 di atasnya R yang bagian output ya, output kali V sumber. Nah, ini ya. Biar lebih jelas.
Jadi dia tidak langsung tegangannya masuk. Nah, ini ya. V2 dibagi R1, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali T sumber. Ya. Ini gimana? Yang di sini ya. Yang bagian output ini yang R2-nya ini R1. Jadi R bagian output di sini ya. Yang pada bagian kedua dan ini dibagi dengan dia ditambah dengan ini dikali tegangan sumber. R2 3 kilo, R1-nya ini kebalik ya. Ini kalau menurut rumus ini ya. Ini kebalik. Kalau pakainya agak lama makanya saya tutup dulu ya. Pakai zoom lama dia. R1 ini ya. Nah, ini supaya sesuai dengan rumus ya. Hasilnya sama ya. Nah, ini dia. Jadi untuk tegangan tevenin adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan sumber. R2-nya 3 kilo dibagi 6 kilo, R1 ditambah 3 kilo. 6 kali 3 kilo dapatnya adalah 9 kilo. 3 kilo dibagi dengan 9 sepertiga. 1/3 ya. Ini kan 3.000 dibagi 9.000 ya. Dapatnya adalah 1/3. 1/36 dibagi 3 dapatnya 12. Ya. 36 dibagi, ini kan 3.000 dibagi 6.000 tambah 3.000, 9.000. 3.000 dibagi 9.000 dapatnya sepertiga. Ohm dibagi ohm dapatnya, ohm dibagi ohm dapatnya 1 ya. Nah, ini bukan ohm, ini kurung ya. Nah, ohm dibagi ohm dapatnya 1. Ya. Nah, inilah kalau online agak lama ya. Ya. 6 kilo ditambah 3 kilo 9 kilo. 3 kilo dibagi 9 dapatnya sepertiga, 1 bagi 3 ya. Ohm dibagi ohm 1. Habis. 36 volt dibagi 3 dapatnya 12. Tahanannya, nah ini dia. Boleh kamu cari separ R ini sama dengan separ R1 ditambah separ R2. Atau 1 dibagi 6 kilo ditambah 1 dibagi 3 kilo ditambah 1 dikali 6 kilo. Ini juga sama seperti itu. Sebentar, kurungnya jadi hilang. Ya, ini dikali. Kalau ini cara ininya ya, R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Ini hanya bisa untuk 2 ya, kalau 3 nanti panjang lagi, repot. Lebih baik dicari dulu serinya 2, paralel 2, diparalel lagi nanti yang 3. Nanti akan ada pelajaran lain. R1-nya 6 kilo, 6 kali 3, 18. Tapi ini kan, kilo kali 3 mega. Kenapa? Kilo, 1000 kan, 1000 dikali 1000 dapatnya 1 juta. 1 juta sama dengan 18 juta. Ohm dikali ohm, ohm kuadrat. Kemudian 6 kilo ditambah 3 kilo ya 9 kilo ohm. Ohm ini sama ya, ketambah di sama. Kemudian ini dulu 18 dibagi 9 dapatnya 2. 1 juta dibagi 1000 dapatnya 1000. 1000 jadi kilo. Ohm kuadrat dibagi ohm dapatnya ohm. Dapat 2 kilo. Sama tadi kan 4 kilo. Jadi rangkaiannya berubah seperti ini. R-nya menjadi 2 kilo. Yang R sini ya, R ini 1. Sumbernya tadi jadi tevenin 12 volt. Jadi rangkaiannya ini 12. V tevenin dikurangi IL dikali R1 ditambah IL dikali RL. Ya. Tevenin dikurangi IS sumber ya.
Eptafernin dikurangi IL, IL sama dengan IS, karena satu loop IL sama dengan IL. Sehingga dia eptafernin sama dengan IL dikali eptafernin dikurang IL dikali FL. Sehingga arus IL-nya adalah eptafernin, kalau tadi V-sumber ya, V-sumber dibagi RL. Sekarang eptafernin dibagi dengan eptafernin. Simulasi dapatnya tadi adalah 4 mili kan. Nanti sekali lagi 12 dibagi 2 kilo ditambah 1 kilo. 2 kilo tambah 1 kilo dapat 3 kilo. 12 dibagi 3 dapatnya 4 dulu ya. 4. Taruh dulu ya. 4 ya. 4. Ini ribu ya. 12 dibagi 3.000. Dapatnya 0,00. Sama dengan 4 mili. Ini 12 bagi 3 dapatnya 4. Nah, kan? Volt dibagi ohm dapatnya ampere. Dibagi 1000. Saya ini dulu sebelumnya ya. Sebelum dapat ini. Tapi dia ini adalah 4. Cuman di ini ya. C, ini C, ini dapatnya 4. Ini 1000 ohm ya. Nah, kan 4 volt ini kan bagi 3 4. Ini dibagi 3 1000 kan. 4 dibagi 1000 dapat 0,0 atau 4 10 pangkat min 3. 4 mili kan. Sama dengan tadi kan yang dekatan ideal ya. Nah, kemudian berapa tegangannya? Sama. Arus beban, maka tegangannya adalah arus beban dikali dengan tegangan beban. Nah, tahanan beban. Ya, makanya arus bebannya didapat tadi 4 mili atau 0,04 dikali 4 mili dikali 1 kilo. Mili 10 pangkat min 3, kilo 10 pangkat 3. Min kali 3, min 3 dengan pangkat 3, 1. 4 kali 1, 4 volt. Kali lagi simulasinya, 4 volt dengan 4 mili ya. 4 volt dengan 4 mili. Simulasinya tadi dia sama. Jadi baru kita cari arus yang ideal ya. 4 volt. Kalau yang sesungguhnya ini di bawah sedikit. Ya, arusnya ya, ini arus ya. 11. Nah, ya, 3,7 kurang kan? Pasti lebih besar yang pendekatan kedua. Tadi juga kan 10 ini 9,3. Ini yang sesungguhnya nggak sampai 4. 3,3. Karena dikurangi kan. Ini dia tidak sampai 0,7 dia kurangnya ya. 0,65. Karena ini yang kita hitung ya. Arusnya 4 mili, ini 4. Berapa dayanya? Dayanya sama. 4 kali 4 berarti 16 miliwatt. Nah, ini berapa? Yang ini apa ya? Yang ideal ya, yang ideal ya. 16 miliwatt. Kalau sininya karena pasti lebih kecil ya, karena 3,3 tadi. 14,4. Hitung. Kali 4, ini 14. Karena ini nggak dikurangin. Kita hitung sekarang berapa daya beban pada beban ya. Dia ada 2. Ya. Kalau di sini dia ada 3 dayanya nih. Ya, kalau di sini umpamanya. Maka aslinya ya, daya pada sini, daya pada sini, daya pada sini. Nah, kita lihat daya pada beban ya sama. Harus yang lewat pada beban itu ini ya. Ini dia dikali dengan tahanan beban. Nah, dia daya bebannya ini adalah VL-nya tadi, sudah dapat tadi, ininya 4 volt. Arusnya adalah 4 mili, sehingga 4 volt, 4 mili dikali 4 volt. 4 dikali 4 dapatnya 16 mili, 4 mili, volt kali ampere dapatnya 16 miliwatt, atau kalau ditulis wattnya ini kita bagi sini 0,016. Oh dia. Nanti pendekatan kedua mungkin minggu depan kita ini kan ya, karena kita agak panjang di simulasinya tadi. Jadi sama kan? 16 mili, 4 volt, 4 mili ampere. 4 mili ampere arus, IL, tegangan VL 4 volt, daya beban atau PL 16 mili, di simulasi juga hasilnya sama. Nah, itu gunanya saya simulasikan. Sebelum kita menghitung, kita simulasikan. Ini yang ininya ya, ini yang sesungguhnya, ini yang apa namanya?
yang pendekatan. Arus 4, arus beban. Tegangan beban 4 volt. Daya beban 16 miliwatt. Sama kan? Kalau dengan rumus, kalau ini nggak bisa kita sama menghitung. Karena itu tadi, hitungnya gimana tadi? Arus bebannya adalah EIS dikali eksponen VT dibagi PK tadi kan. PD. Intinya adalah konstanta Boltzmann dikali itu segala macam kan. Tegangan, ada muatan lagi kan. Makanya kita mau pilih. Nanti pendekatan kedua nanti akan lebih mirip lagi nih, lebih dekat lagi. Tapi tetap ini lebih ininya. Selisihnya makin dikit. Ini kan masih jauh. 4 ininya adalah 3, sekian kan. 78. Ini 4 volt. Ininya juga 3,798 volt. Tapi kalau kita bulatkan baru sama. Nah, itu dulu mungkin kita yang minggu ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi, makanya kalian program simulasinya tolong diusahakan ya. Nggak bisa datang ke kampus, ada tunggu-tunggu tadi nggak datang. Katanya tadi kemarin datang, saya tunggu-tunggu nggak ada. Salat zuhur. Itu dia gunanya ini lah. Kalau simulasi, kita dapat pendapat. Nah, cuma kita tetap harus tahu cara teorinya. Kenapa? Karena kalau dalam simulasi kita kan merangkai. Takut salah sambung, itu hasilnya berbeda. Nah, kalau kita tahu, oh nggak mungkin nih, ada sesuatu yang salah nih. Gitu ya. Nanti lihat, kalian bisa salah sambung, kok salah jauh ya. Kita hitung sekian, dia hasilnya sekian. Nanti kita bisa salah juga. Makanya kita harus tahu teorinya. Oh, ini ada yang salah saya nih. Sambung, seperti tadi saya ini kan, contohnya ternyata powernya belum saya sambung. Yang tadi waktu kita Theveninnya tadi ya, ini lupa saya ini, makanya saya gunakan cara jumper dia berarti dia ke sini, tinggal dihapus ya. Itu dia, kayaknya nih dari Thevenin doang nih. Tapi tegangannya masuk ke dioda adalah bukan 36 tapi 12. Tepat dari mana? 3 kilo dibagi 3 kilo, 6 kilo ditambah 3 kilo dikali 36 volt. Itu yang masuk. Nah, baru R-nya seper 6 kilo ditambah seper R-nya adalah seper 6 kilo ditambah seper 3 kilo. Atau yang cepatnya R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Secara paralel 2 paralel ya. Kalau 3 itu panjang. Lebih baik kita gunakan 2 setelah dapat paralel lagi yang ketiga. Hasilnya ya. 4 juga seperti itu. Atau langsung seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 sama seper R4. Kalau cara paralel ini tadi udah R1 paralel R2 dulu. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Kemudian hasilnya ditambah lagi dengan hasil paralel pertama dikali dengan R3 dibagi hasilnya R pertama tadi dibagi. Hasilnya lagi baru dengan 4. 3 kali cara atau ya seper R tadi baru seper R baru dibalik kan karena susah. R1 kali R2 ditambah R1 tambah R2. Ingat, kalau kali dia ohm menjadi pangkat ya, ke ribu menjadi mega. 6 kali 18. Nanti 18 dibagi berapa? 9 dapatnya 2 ohm. Nah, jadi salah kan? Ohmnya jadi hilang. Kenapa? Di atas ohm dibagi ohm. Nah, itu harus ohmnya dikali ohm ya, ohm kuadrat. Ohm ditambah ohm ya, ohm. Kilo dikali kilo berarti 1 juta atau 1 mega. Kilo ditambah kilo, dapatnya tetap kilo. Ya. Kilo harus sama. Makanya tadi untuk daya juga gitu kan, nah, atau untuk tegangan. Nah, bisa dia kalau kali, nah, boleh berbeda nih. Ohm, ampere dikali ohm, dapatnya volt. Tapi tidak bisa nih. Ampere ditambah ohm, bisa. Ini sama juga. Tegangan dikali arus atau volt dikali ampere, dapatnya volt. Tapi volt tambah ampere nggak bisa. Kalau tambah harus sama. Sama-sama volt, sama-sama ampere, sama-sama watt, sama-sama ohm. Tapi kalau berkalian bisa. Arus dikali tekanan, dapatnya volt. Volt dikali arus, dapatnya watt. Tegangan dibagi dengan tekanan, dapatnya ohm. Nah, itu ya. Jadi kalau jumlah harus sama. Jumlah itu pertama kita menjumlah sama-sama jeruk dengan jeruk, mangga dengan mangga, itu bisa dijumlah. Berapa jumlah
2 jeruk dengan 3 mangga. Itu nggak bisa, orang berbeda. Tapi kalau perkalian ini bisa ya. Tapi tidak semua ya. Nanti R dikali Om. Ada. R-nya dikali arus. Atau arusnya dikali dengan tegangan. Nah, kalau Ohmnya berarti tegangan dibagi dengan Ohm. Dengan R, tahanan. Nah, itu dia. Itu yang kemarin. Yang minggu kemarin itu harus kamu ngelotok di kamu tuh ya. Ngelotok. Boleh enggak. Nah, sampai di sini dulu kita ya kuliah hari ini. Sebentar saya ininya saya ambil dulu yang hadirnya ya. Karena saya yang hadir saya ambil adalah yang ikut kuliah ya, ikut kuliah. Bukan yang ngisi lewat portal. Nah, sebentar saya simpan dulu ya pasti. Jadi sampai di sini kuliah kita hari ini, nanti masih ada tuh pendekatan kedua dan pendekatan ketiga. Nah, yang banyak itu nanti adalah pendekatan kedua yang digunakan nanti kita. Pendekatan ketiga itu khusus lah itunya ya. Ini kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dipelajari. Minggu depan saya kasih PR-nya. Tolong dipelajari.